Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang hidup yang berkelimpahan. Kita buka satu ayat dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengatakan bahwa Dia datang supaya kita mempunyai hidup dan hidup kita di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan yang dimaksud di sini bukan berbicara hanya sebatas hal-hal yang lahiriah, tetapi ada hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Dan kita juga harus mengerti bahwa hidup dalam berkelimpahan di dalam Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah, bebas dari problem, bebas dari tekanan, bebas dari sakit penyakit dan lain sebagainya. Tidak. Kita tetap ada. Bahkan kita akan tetap juga merasakan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Sebab apa? Sebab perjalanan hidup ini tidak hanya hal-hal yang menyenangkan secara tubuh, tetapi juga ada hal-hal yang sepertinya tidak mengenakan dalam tubuh ini. Tuhan izinkan terjadi. Jadi sekali lagi mau saya katakan, hidup di dalam berkelimpahan bukan berarti hidup bebas masalah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa rasul-rasul Tuhan, anak-anak Tuhan, para tokoh-tokoh Alkitab, bahkan Yesus sendiri pun ketika dia ada di dalam dunia, dia juga mengalami atau merasakan atau juga mendapat masalah tekanan-tekanan dari orang-orang yang tidak suka kepada dia. Artinya apa? Artinya kehidupan yang berkelimpahan itu bukan berbicara hal-hal yang materi saja, tetapi berbicara hal-hal yang rohani. Itu yang Tuhan maksud hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sebenarnya hidup yang berkelimpahan itu seperti apa toh sebenarnya, begitu. Yang pertama, hidup yang berkelimpahan yang Yesus maksud dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 ini adalah hidup yang mempunyai hubungan dengan Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, hidup yang berkelimpahan itu adalah hidup yang mempunyai hubungan dengan Tuhan. Sebab kita tahu ada banyak orang-orang yang tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Contohnya orang-orang di luar Tuhan, atau mungkin anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh setia. Tentu dia tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan yang baik. Tetapi orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, inilah yang disebut orang yang mempunyai atau orang yang hidup di dalam berkelimpahan. Saya mau katakan pada kesempatan ini, apa artinya hidup tanpa Tuhan? Apa artinya hidup tanpa Tuhan? Orang dunia mengatakan hidup ini menyenangkan. Bahkan banyak orang yang mengatakan juga tanpa Tuhan juga enjoy, enak, saya bisa berbuat segala-galanya, saya memiliki segala-galanya. Iya benar, tetapi itu hanya semu. Setelah itu apa yang terjadi? Kita akan masuk kepada kehidupan yang lain, yaitu kehidupan yang kekal. Dan orang yang tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, maka orang itu akan
masuk dalam kesusahan besar. Jadi sekali lagi mau saya katakan pada kesempatan kali ini, hidup yang berkelimpahan itu sekali lagi bukan hanya berbicara secara materi saja yang kita punyai, tetapi hidup yang mempunyai hubungan baik dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai hubungan baik dengan Tuhan, maka kita disebut orang-orang yang hidup di dalam berkelimpahan. Sebab apa? Kita memiliki bumi dan kita memiliki sorga. Diberkati di bumi, diberkati nanti masuk dalam kemuliaannya yang kekal. Ini toh yang disebut hidup berkelimpahan. Bukan berarti hidup berkelimpahan melimpah ruah segala harta benda kita miliki, tidak. Tetapi mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga kita baca. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal. Jadi inilah hidup yang berkelimpahan. Kalau kita bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya Tuhan, inilah yang disebut hidup berkelimpahan. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga kita diberkati di bumi. Inilah yang disebut dengan hidup berkelimpahan. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup yang berkelimpahan itu ialah hidup yang ada kemenangan. Hidup yang ada kemenangan. Banyak orang hidup tanpa kemenangan, kekalahan-kekalahan. Karena apa? Tidak ada pembela mereka. Secara manusia mungkin mereka bisa dibela oleh manusia, tetapi dalam hal yang lain, seperti saat ini corona melanda dunia, orang kaya, orang apapun sekarang bisa kena corona dan mati. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, ini ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Inilah yang disebut kehidupan yang berkelimpahan. Ada kemenangan. Jadi sekali lagi mau saya katakan, orang hidup berkelimpahan itu adalah hidup yang ada kemenangan. Yohanes pasal yang ke-11, Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ada kemenangan. Kalaupun pada akhirnya nanti kita mati, tetapi kita ada di dalam Tuhan dikatakan, maka kita akan dibangkitkan lagi dari antara kematian, dan kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Inilah yang disebut hidup yang penuh atau hidup yang berkelimpahan. Jadi sekali lagi mau saya katakan, hidup yang berkelimpahan ini bukan hanya sebatas di dunia, tetapi di kehidupan yang baru kita juga mengalaminya. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita taruh di benak kita, di pikiran kita, di hati, di seluruh aspek hidup kita, bahwa hidup yang berkelimpahan itu ialah, sekali lagi, bukan hanya sebatas materi, tetapi keselamatan yang kekal. Di dunia kita mungkin memiliki materi ataupun tidak memiliki materi. Bagi orang-orang yang mungkin hidupnya miskin, tetapi ketika dia dekat dengan Tuhan, dia mengenal Tuhan dengan baik, dan akhirnya dia akan kembali kepada Tuhan dan dia masuk dalam kemuliaan Tuhan. Itulah yang disebut dengan hidup yang berkelimpahan.
Saya rindu kita semua saat ini supaya kita tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita miliki hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan itu adalah mengenal Tuhan. Kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, dan kita ada di dalam kemenangan. Kalau kita ada di dalam kemenangan, mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, maka kita disebut orang yang berkelimpahan. Sekalipun mungkin secara materi kita tidak punya, tetapi firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 10 ayat yang inilah maksud daripada hidup yang berkelimpahan. Puji Tuhan, firman ini menjadi satu perenungan bagi kita, bahwa kita yang sungguh-sungguh setia mengenal Allah dan yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, kita pasti diberi hidup yang berkelimpahan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.